domba memang gampang-gampang susah. Kami harus menggiringnya supaya nggak kemana-mana dan merusak kebun orang. Oh iya, ada seekor domba yang dititipkan paman ke Kevin nih. Katanya untuk acara syukuran ulang tahun. Jaga baik-baik dan kasih makan yang banyak, Kevin, biar dagingnya banyak ketika disembelih nanti. Nari domba anu kerajat di lemur anu mana? Tadi teh tuh di itu. Kevinnya di mana tuh? Domba teh. Amannya. Aduh, celaka. Domba yang dititipkan paman malah hilang. Kami harus mencarinya sampai ketemu. Teman, ayo cepat. Nanti domba yang kita cari keburu pergi jauh. Ada apa ini ramai-ramai? Walah, ternyata warga desa juga sedang mencari kambing. Tapi bukan kambing saudara si domba seperti yang kami cari loh. Mereka sedang mencari belalang kambing. Ya kanyang ya, kanyang. Kalau begitu kita ikut mencari belalang kambing dulu yuk. Meskipun hama, tapi belalang jenis ini banyak diburu karena enak untuk dimakan. Bahkan ada juga warga dari luar kota jauh-jauh datang ke kampungku untuk membeli. Ya. Harganya juga lumayan. Terkadang bisa sampai Rp60.000 per kilogram. Ayo, kumpulkan terus. Jangan sampai ada yang terlewat. Pan jadi tentara. Mana mau jadi tentara we jadi we kagepug hayu atuh ka dieu we urang nengan sih. Ayo. Pan jadi tentara mah kudu kuat. Hayu hudang, hayu ngalah deui. Sudah cukup nih belalangnya. Yuk kita bawa ke kakak. Kali ini kami akan membuat 2 resep makanan. Belalang asam manis dan molen belalang. Penasaran kan jadinya seperti apa? Sebelum dimasak, belalang harus direbus dengan air panas biar mudah dibersihkan. Merebusnya gak perlu lama-lama. Cukup sampai kuning kecoklatan, angkat, dan tiriskan. Buang bagian kaki yang tajam dan bulu yang ada di punggung belalang. Ini dia bumbu untuk balado belalang. Kupas bawang putih, bawang merah. Tambahkan cabai rawit biar makin pedas. Lalu haluskan semua bumbunya. Tumis semua bumbu halusnya sampai aromanya keluar. Wangi. Tambahkan saus tomat. Dan masukkan belalangnya. Aduk sampai bumbu meresap dan belalang jadi lunak. Selagi menunggu belalang asam manis matang, Kak Dalis menyiapkan bahan untuk molen belalang. Ada tepung terigu, tambahkan juga tepung tapioka 3 sendok makan supaya kenyal. Kocok telur, tambahkan garam, masukkan ke adonan, tambahkan sedikit air. Kalau adonan sudah kalis, bagi jadi 3 bagian. Tambahkan pewarna alami, aduk lagi sampai semua warnanya rata. Potong adonan memanjang seperti membuat mie. Gulung deh menyelimuti badan jangkrik. Biar tambah cantik, pakai 3 warna yang berbeda di badan belalangnya. Kami sengaja membuat 2 menu yang berbeda dan makanan yang banyak untuk kami bawa ke acara syukuran ulang tahun nanti. Kalau minyak sudah panas, masukkan semua belalangnya, goreng sampai adonan molen garing. Nah, ini dia belalang selimut molen dan asam manis buatan kami. Cantik dan menarik kan? Biarpun hama, ternyata belalang bisa jadi makanan yang menarik dan enak kan?
waktunya makan siang. Rasanya mantap. Rasa belalang mirip seperti udang, tetapi lebih empuk dan gurih. Dari buku yang aku baca, belalang memiliki banyak manfaat loh. Berkhasiat menurunkan kolesterol, merawat kesehatan tulang dan gigi, meremajakan kulit, dan dapat mencerdaskan otak. Gimana Den? Di depan aman? Lihat gaya si Dendra. Dia paling senang kalau disuruh memimpin rombongan begini nih. Kami seperti rombongan khusus yang dikawal untuk berperang. Padahal kan kami cuma mau mencari gadung. Gadung tumbuh di tempat yang lembab dan teduh. Jadi kita harus sedikit masuk ke dalam hutan. Benar Sep, iya Cap. Benar banget tuh Baba Jala kasih teh. Ulah. Benar Cap. Iya dah. Cucukan tuh. Cucukan? Mana. Bener dong. Iya kekep ngeri. Orang gitu. Yuk. Wah, ternyata mata Dendra jeli juga ya. Sudah cocok jadi TNI. Ciri-ciri pohonnya merambat dan berduri. Umbi gadung paling banyak saat musim kemarau karena umbi berfungsi menyimpan bahan makanan. Kalau musim hujan seperti ini, mencarinya lumayan susah-susah gampang. Gali perlahan, jangan sampai terkena getahnya ya. Karena getah gadung gatal kalau terkena kulit. Mencongkel gadung juga lumayan susah karena memiliki akar serabut yang banyak di bagian umbinya. Angkat dong. Yuk, kumpulkan gadungnya. Lang, itu tuh ayah doma tuh. Mana? Tuh naon tuh? Mana ngarindu? Itu. Nu ieu na tongong na hideung geuningan. Yang dibilang Dendra tadi, benar apa enggak ya? Kami cuci gadung dulu saja kalau begitu. Nah, ini dia sungai kebanggaan desaku, Sungai Cirempang. Banyak warga desa mengandalkan sungai ini mulai dari mandi sampai menangkap ikan. Sebelum diolah, gadung harus dihilangkan racunnya terlebih dahulu. Kupas kulit gadung sampai hilang semua bagian yang keras. Lalu potong tipis-tipis. Jangan sampai terkena tangan ya. Kalau terlanjur terkena tangan dan gatal, bisa diobati dengan memakai garam. Oleskan garam ke bagian yang gatal. Garam dapat melarutkan sisa-sisa getah yang menempel. Ayo Dendra, siapkan garamnya di panci. Air garam ini juga akan kami pakai untuk merendam potongan gadung. Kevin, bolang. Iya, Cainang siap. Tanpa memakai garam, merendam gadung di sungai perlu waktu 4 hari. Nah, kalau sudah memakai garam, cukup sehari atau 2 hari saja. Nah, air rendamannya langsung berwarna putih kan? Tandanya getah sudah mulai larut. Yuk, langsung kita olah gadungnya. Biar gadung bisa disimpan lama, jemur dahulu sampai menjadi keripik kering. Biasanya memerlukan waktu sekitar 4 hari kalau matahari terik. Nah, setelah kering, gadung harus dihaluskan dahulu dengan cara ditumbuk. Tapi jangan terlalu halus ya. Kelapa ini akan kami pakai untuk alat memasak. Kupas bagian atasnya sampai berbentuk mangkok. Rendam tumbukan gadung sampai bagian terluarnya lunak. Lalu tiriskan. Biar makin menarik, tambahkan pewarna makanan. Masukkan semua gadungnya ke dalam kelapa yang sudah berisi air. Tutup,
lalu bakar kelapanya di api yang besar. Tada! Ini dia, nasi gadung buatan kami. Kata kakek, dahulu ketika beras susah, gadung menjadi andalan warga untuk makanan pokok. Karena sudah berupa tepung, gadung juga bisa dijadikan berbagai macam kue yang enak loh. Rasanya nikmat, mirip seperti nasi, tetapi lebih gurih. Dan ada sedikit rasa manis dari taburan parutan kelapa. Selain rendah gula, beras gadung juga memiliki banyak kandungan gizi seperti vitamin B, C, dan dapat mengatasi beberapa penyakit seperti kolesterol dan sebagai anti nyeri. Nondok mana didinya? Biasa. Nyamar. Bisa penyusup. Bayar balus. Siap, lapor. Nondong. Ayo doma ditutup. Ayo baru kurang nangan. Ayo teman-teman, coba kita lihat. Semoga itu benar domba yang hilang tadi. Di mana sih si domba ini? Tapi dari suaranya sih sepertinya sudah dekat. Nah, itu dia si belang. Aduh, kasihan dia. Sepertinya terjebak di tengah batu saat air surut tadi. Ayo cepat bawa ke pinggir sungai. Untung saja ada Dendra. Terima kasih ya Den, matamu memang jeli. Sudah cocok jadi tentara. Mang, itu domba tadi saya kelesot, Mang. Wah, bisa kelihit gitu. Tuh, Mang tadi teh Kelvina nunutan, tuh kabur dicangcang. Wah, terbalik. Atuh kada hati-hati, kita domba kejahatan. Mang, abi yang jadi kos Mang. Yang kenaon, ya Mang. Yang jadi tentara. Bang wakil ya, dah, tukang ngarit. Bang mah, ngarit atuh. Lain. Yang jadi tentara. Cinta kayak jadi tentara. Teman, saat ini kami bersama warga mau menangkap ikan di sungai. Tuh, semua sudah turun. Walaupun panas terik matahari tidak menyurutkan semangat kami. Ada beberapa jenis ikan di sungai Cirompang ini. Kami menyebutnya ikan salusur dan ikan menga. Menangkap ikan seperti ini memang tradisi warga kami. Apalagi sebentar lagi bakal ada hajatan. Semakin ramai, semakin banyak juga ikan yang ditangkap. Di bagian bawah sungai sudah terpasang jebakan. Kami biasa menyebutnya badodon. Biasanya ikan-ikan dari tempat kita menjaring tadi sebagian lari ke bawah dan terperangkap di jebakan ini. Ternyata lumayan banyak juga tangkapan ikan kami. Yuk, langsung saja dimasak ikannya. Ini dia domba yang hilang tadi. Hehehe. Sudah dipotong dan dibersihkan oleh paman. Ada 2 bumbu yang disiapkan hari ini. Bumbu untuk domba guling dan pepes ikan salusur masak pepaya. Sambil diputar di atas bara api, siapkan bumbu pelengkapnya yuk. Ini dia bumbu-bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai gendot, lengkuas, jahe, kunyit, tomat, daun bawang, dan daun serai. Banyak ya? Iya, dagingnya juga besar sekali. Ulek kemiri dan ketumbar dulu sampai halus. Untuk pengganti kecap, serut gula merah sampai halus. Gula merah juga dapat melunakkan daging yang dipanggang. Masukkan gula ke bumbu dan aduk lagi sampai rata. Kalau ini bumbu untuk pepes ikannya.
Potong cabai gendot memanjang, kunyit serai dan daun bawang dipotong kasar. Tugasku menyiapkan pepaya mentah untuk alat memasaknya. Belah pepaya menjadi 2 bagian. Buang biji pepaya sampai bersih. Kita buat satu lagi biar semuanya kebagian. Terakhir, bakar pepayanya di sebelah kanan dan kiri perapian. Pepaya ini juga berfungsi sebagai pembatas api panggangan domba. Kalau bukan untuk acara besar, jarang-jarang kami membakar domba utuh seperti ini. Memanggang domba guling dengan cara diputar-putar seperti ini memerlukan waktu yang lama. Nah, supaya daging matang sampai ke bagian yang paling dalam, ada caranya loh. 1. Perhatikan jarak pemanggangan, jangan terlalu dekat, biar bagian luarnya nggak gosong. Kedua, putar daging secara perlahan, supaya panas merata di semua sisinya. Ketiga, pakai hanya arang dari kayu yang keras, karena menghasilkan panas yang stabil. Keempat, oleskan bumbu sampai merata di semua bagian, dan ulangi terus sampai daging matang. Terakhir, jangan oleskan kecap sebelum daging hampir matang, karena kecap yang terlalu lama dipanggang akan menjadi pahit. Gampang kan? Ini dia, domba guling dan pepes ikan ala si Bolang. Dari aromanya saja sudah menggugah selera. Mudah-mudahan cukup ya untuk warga satu kampungku. Ayo teman-teman, angkat terus. Sedikit lagi kita sampai. Hari ini kami janjian dengan paman-paman Gaspala SMA Negeri 49 Garut. Kami akan memasang kejutan untuk warga desa. Sebelumnya, Kak Rahma akan menuruni jembatan setinggi 9 meter ini dengan tali. Persiapan harus dilakukan dengan teliti agar tetap aman. Aku juga nggak mau kalah dengan kakak. Bukan Bolang namanya kalau tidak berani. Ayo Kak Rahma, hebat. Walaupun pertama kali melakukannya, ternyata Kak Rahma berani juga. Saatnya memasang kejutan yang kami bawa. Ikat yang kuat ya, biar nggak lepas saat terkena angin. Nah, siap-siap ya. Nah, ini dia puncak dari semua yang kami siapkan. Ada kambing guling dan 15 tumpeng, melambangkan ulang tahun si Bolang yang ke-15. Ulang tahun si Bolang anu ke-15 na sakantenan hajat umur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini dia kejutan dari kami. Teman, hari ini 15 tahun sudah si Bolang Trans 7 menemani anak-anak Indonesia. Semoga selalu menjadi sayangan yang mendidik dan berguna bagi semua ya. Acara syukuran ini tentunya kami tutup dengan makan bersama. Ada nasi kuning, pepes ikan, dan tentunya domba guling yang kami masak tadi. Nikmat! Dikerjakan bersama-sama, dinikmati bersama juga. Apalagi makan bersama-sama seperti ini, semua bersuka cita. Selamat